Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran tauhid dengan membaca kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih di pembahasan usul kedua, mengenal Islam. Bahwa Islam memiliki 3 tingkatan. Ya, mengenal agama. Agama kita ada 3 tingkatan. Islam, iman, ihsan. Kita sedang berada di pembahasan Islam. Kita telah diajarkan oleh penulis bahwa Islam memiliki 5 rukun. Syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan berhaji. Kemudian sebagaimana yang beliau janjikan, mengenal Islam, mengenal agama dengan dalilnya. Maka kita sudah ambil di pertemuan yang lalu dalil yang menjelaskan tentang rukun Islam yang pertama. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang kita akan lanjut dalilnya rukun Islam kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilus shalah waz zakah. Dalil bahwa di antara rukun Islam adalah salat dan zakat. Wa tafsirut tauhidi, sekaligus menjelaskan tauhid. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budallah. Ini tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Mengikhlaskan ad-din lah. Ad-din pakai al. Bermakna al-istighraq, seluruh agama ini lahu, untuk Allah. Kalau dalam dunia tafsir, li bermakna al-istihqaq, yang berhak. Jadi tidaklah mereka diperintah, kita semua ini, kecuali untuk mengikhlaskan ibadah, ikhlaskan agama, lahu, hanya untuknya. Hunafa, dalam keadaan hanif. Jadi tidak cukup ikhlas, harus hanif. Apa itu hanif? Sudah lewat pengertiannya, al-mu'rid anis syirki, berpaling dari syirik. Itu makna hanif. Berpaling dari syirik. Setelah itu disebutkanlah rukun Islam kedua, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Rukun Islam ketiga, wa yu'tuz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Agama yang lurus adalah agama yang ikhlas, berpaling dari syirik, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus, kata Allah. Artinya, kalau ada orang beragama Islam tapi tidak ikhlas, tidak mengikhlaskan seluruh ibadahnya untuk Allah, maka dia bukan agama yang lurus. Atau ada orang sudah ikhlas tapi tidak hanif,
tidak berpaling dari syirik, maka belum lurus. Karena harus dua. Ikhlas, berpaling dari syirik. Karena bahaya ada orang bilang saya ikhlas kepada Allah, tapi berbicara syirik ke kuburan juga, ke pohon juga, ke sungai juga. Makanya harus ikhlas, kemudian hanif. Berpaling dari syirik, hanya menghadap kepada tauhid, kepada Allah. Mendirikan sholat. Termasuk agama yang lurus, mendirikan sholat. Karena walaupun orang mengaku beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tanpa syirik, tapi tidak sholat, juga tidak dihitung sebagai muslim. Iya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan di dalam Al-Quran, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka dia saudara kalian dalam agama. Mafhum al-mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Berarti kalau ada orang hanya tobat, tidak sholat, tidak mengeluarkan zakat, bukan saudara kita dalam agama. Bukan saudara kita seagama. Itu pemahaman kebalikannya. Oleh karena itu, Abu Bakar di samping memerangi al-murtaddin, orang-orang yang murtad setelah Nabi meninggal, beliau juga memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Beliau juga memerangi orang yang membedakan sholat dan zakat. Memerangi orang-orang yang mengeluarkan zakat di masa Nabi. Kemudian ketika Nabi meninggal mereka tidak mengeluarkan zakat. Abu Bakar memeranginya. Iya, karena ini bukan lagi saudara kita di dalam agama. Karena agama yang lurus adalah agama yang bertauhid, sholat dan mengeluarkan zakat. Dan mengeluarkan zakat. Maka ini dalil untuk 3. Dalil untuk 2 dua rukun Islam. Sholat, zakat, sekaligus tafsir tauhid. Sekaligus tafsir penjelasan tentang makna tauhid. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa dalilus siyam. Dalil tentang wajibnya puasa, rukun Islam yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ini ayat terkenal tentang puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Ayat ini turun di tahun 2 Hijriah. Ayat ini turun di tahun 2 Hijriah yang menegaskan ia rukun Islam yang ketiga. Karena 10 tahun Nabi fokus beribadah, fokus mendakwakan tauhid. Kemudian di tahun ke-10 terjadi Isra Mi'raj. Nabi dinaikin ke langit. Terima kewajiban sholat. Nabi sholat di Mekah 3 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah. Lanjut sholat. Dan di tahun kedua turunlah pensyariatan puasa. Rukun Islam ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Sekaligus di tahun kedua pula lah diturunkan kewajiban zakat. Kewajiban zakat. Turun pensyariatannya. Adapun haji nanti turun pensyariatannya. Kewajiban untuk berhaji di tahun ke-9 Hijriah. Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumumkan akan wajibnya berhaji. Dan Nabi tidak berhaji di tahun ke-8, di tahun ke-9. Tapi belum mengutus Ali untuk mengumumkan kepada orang bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada musyrikin yang berhaji. Iya. Di Baitullah, maka di tahun ke-10 Nabi datang berhaji. Dan kembali tentunya beliau meninggal. Sakit dan meninggal. Karena telah sempurna semuanya dilakukan syariat Islam secara khusus rukun Islam. Rukun Islam. Iya. Jadi diwajibkan puasa dari tahun kedua sampai kita sekarang ini alhamdulillah merasakannya. Sampai kita sekarang ini
merasakannya. Nabi puasa 9 tahun. Nabi puasa Ramadan 9 tahun. Adapun umur puasa maka tergantung umur tahun Hijriah sekarang. 1446 Hijriah, kurangi saja 1 tahun. Itulah umur diwajibkannya puasa kepada kaum muslimin. Karena di tahun kedua. Sekarang berarti 1446 berarti sudah 1445 tahun kaum muslimin berpuasa. Kaum muslimin berpuasa, melakukan dan melaksanakan rukun Islam yang ketiga ini. Wa dalilul haji, adapun dalilnya haji yang tadi saya isyaratkan kewajibannya. Dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia di tahun ke-9. Di tahun ke-9. Iya. Adapun sebelumnya orang-orang berhaji di atas milanya Ibrahim. Orang-orang berhaji di atas milanya Ibrahim. Walaupun ada juga yang menyatakan bahwa kewajiban haji sudah ada sebelumnya. Kewajiban haji sudah ada sebelumnya. Tapi yang benarnya karena ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila itu turun, itu ayat madaniyah. Itu ayat turun setelah Nabi berhijrah. Setelah Nabi berhijrah. Sampai sahabat bertanya kepada Nabi, afi kulli amin ya Rasulullah, ini semua terjadinya di Madinah. Apakah pada setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Nabi tidak menjawab. Tidak menjawab. Dan kata Nabi, kalau saya bilang iya, maka itu akan memberatkan. Sehingga haji itu adalah sekali dalam seumur hidup. Haji itu adalah sekali dalam seumur hidup kewajibannya. Dan wadalilul haji, dalilnya haji kata beliau, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, hanya untuk Allah dikedepankan, lillah lil ikhtisas, memberikan faedah pengkhususan karena linya memang lam di situ lamul ikhtisas, lam yang menunjukkan makna pengkhususan, sama dengan ayat alhamdulillah, lam di situ lil ikhtisas, menunjukkan makna apa? Pengkhususan, dan bahkan kata para ulama wal istihqaq, dan menunjukkan makna apa? Yang berhak. Walillahi 'alan nasi, hanya untuk Allah, wajib kepada manusia, hijjul baiti, berhaji ke Baitullah. Ya, al-bait pakai al, maksudnya al di situ adalah al-dhihniyah, al yang ada di otak kita, menunjukkan yang di otak kita. Wajib bagi manusia untuk berhaji di al-bait. Al-bait di situ al-bait yang ada di otak kita, yaitu Baitullah. Yaitu Baitullah. Hanya untuk Allah. Wajib kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu ia ke sana, menempuh jalan ke sana, biayanya dan badannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada al-alamin, selainnya. Semua selain Allah namanya alam. Semua yang selain Allah namanya alam. Ini dalil akan kewajiban haji rukun Islam yang kelima. Maka dengan ini selesailah tingkatan pertama di dalam tingkatan agama Islam. Islam. Tingkatan kedua kata beliau al-martabatu tsaniyah, tingkatan kedua. Dan ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Al-iman adalah tingkatan keimanan. Iman lebih luas daripada Islam. Karena setiap mukmin itu dinamakan muslim, tapi tidak setiap muslim dinamakan mukmin. Tidak setiap orang muslim kita bilang mukmin. Kan ini tingkatan lebih tinggi lagi. Tapi kalau dikatakan ini mukmin, maka pasti muslim. Pasti muslim. Iman, pengertiannya sebagaimana ditafsirkan oleh ahli sunnah. Iman bermakna qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, wa amalun bil jawarih,
yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, beramal dengan anggota badan, bisa bertambah dengan ketaatan, dan berkurang kalau kita melakukan maksiat. Ini pengertian iman menurut ahli sunnah. Iman itu bukan hanya sekedar keyakinan hati, tapi ada ucapan lisan. Ada ucapan lisan. Ada amalan jawari, anggota badan. Dan lahir dari keyakinan dalam hati. Bertambah dengan kita melakukan ketaatan. Ketika kita melakukan beribadah kepada Allah, maka iman kita akan meningkat. Tapi ketika kita futur, jauh dari Allah, maka iman kita akan berkurang. Iman kita akan berkurang. Ini pengertian iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Tidak cukup kita hanya mengucapkan dengan lisan. Iya saja, tanpa ada keyakinan dengan hati. Sebagaimana juga tidak cukup kita meyakini dengan hati tanpa diucapkan dengan lisan. Karena orang munafikin berucap dengan lisan, tapi tidak yakini. Fidarkil asfali minan nar, di bawah, di posisi paling bawah di neraka. Abu Thalib yakin agama Muhammad paling benar, tapi tidak mau ucapkan. Maka juga di neraka. Juga di neraka. Lihat Abu Bakar berucap dengan lisan, yakini dengan hati, beramal di atas keharusannya dengan lisan dan anggota badannya. Mukmin as-siddiq. Iya, orang yang paling siddiq. Kenapa dikatakan siddiq? Karena pertama Nabi mengajaknya kepada Islam, langsung dia benarkan. Nabi pulang Isra Mi'raj, dia kabarkan kepadanya bahwa saya telah dinaikkan ke langit menerima kewajiban sholat. Dia benarkan, tidak ada sama sekali dia dustakan. Maka dinamakan as-siddiq karena kuatnya keimanannya. Kuatnya keimanannya. Harus ini. Terus kata beliau, wahwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dia bercabang-cabang. Ya. Antara 73 sampai 79 cabang. Jadi keimanan itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada anit thariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan rasa malu bagian cabang dari keimanan. Boleh contohkan 3. Untuk menunjukkan bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan. Contohnya adalah qaulu la ilaha illallah. Itu namanya ucapkan dengan lisan. Bagian dari keimanan. Ketika kita katakan la ilaha illallah, berarti kita mukmin. Itu bagian dari keimanan. Kemudian ada naha, paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Ini namanya amalun bil jawari. Beramal dengan anggota badan. Keimanan itu kita beramal dengan anggota badan kita. Itu bagian dari keimanan. Kemudian al-haya'u syu'batu minal iman. Malu itu bagian dari keimanan. Ini adalah hati. Maka beliau contohkan tadi itu. Bahwa keimanan harus ada ucapan lisan. Ada amalan badan. Ada keyakinan dalam hati. Contoh amalan badan. Menyingkirkan gangguan di jalan. Contoh ucapan dengan lisan. La ilaha illallah. Contoh hati. Memiliki rasa malu. Memiliki rasa malu. Ini sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Au bid'un wa sittuna syu'bah. Keimanan itu sekitar 73 sampai 79 cabang. Atau dalam sebuah riwayat
63 sampai 69 cabang. Itu yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini keimanan. Ini adalah keimanan. Wa arkanuhu sittah, seperti rukun Islam. Beliau jelaskan agama, tingkatan agama yang pertama Islam, beliau sebutkan 5 rukunnya. Ketika keimanan juga sama. Wa arkanuhu sittah, rukunnya ada 6. Rukunnya ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rukunnya ada 6. Kita semua alhamdulillah sudah menghafalnya dari sekolah ini ya. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada utusan-utusannya, beriman kepada hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini 6 rukun iman. Kapan seorang percaya terhadap 6 ini, maka dia bukan lagi muslim tapi mukmin, lebih tinggi. Iya, dia sholat karena keimanannya kepada Allah. Dia berzakat, berpuasa, berhaji karena keimanannya kepada Allah. Karena keimanannya ia akan ada dicatat oleh malaikat. Karena keimanannya kepada kitab. Dia sholat, zakat, puasa, haji karena keimanannya terhadap hari akhirat. Ia ini adalah sudah naik ke tingkatan keimanan. Setelah itu seperti biasa beliau akan menyebutkan dalil-dalilnya. Kata beliau rahimahullah, terkait dengan dalil akan rukun iman ini, wad dalilu hala hadhil arkani sittah. Dalil atas rukun iman yang 6 tadi. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini 5 di sini. Bukanlah kebaikan kamu hadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya adalah siapa yang beriman kepada Allah. 1. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. 2. Wal malaikati, 3. Beriman kepada malaikat. Wal kitabi, 4. Beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, beriman kepada para nabi. Ini yang kelima. Sisa yang tidak disebutkan di sini adalah takdir. Maka yang beliau sampaikan wa dalilul qadr, dalil akan adanya takdir baik dan takdir buruk. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Semuanya ada takdir. Kita semua ini dicipta oleh Allah, keluar ke dunia ini masing-masing punya takdir. Iya, masing-masing punya takdir. Diatur semuanya oleh Allah. Ditentukan semuanya oleh Allah. Dikehendaki semuanya oleh Allah. Dicipta semuanya oleh Allah. Ditulis dan ditetapkan semuanya oleh Allah. Iya. Ini adalah dalil akan rukun iman yang 6. Ini dalil akan rukun iman yang 6. Iya. Adapun dalil berupa hadis nanti kita akan baca di saat penulis menyebutkan hadis Umar mencakup 3 rukun itu. Kata beliau rukun tingkatan ketiga dan ini paling tinggi dalam Islam. Al-martabatus salitsah, tingkatan ketiga, al-ihsan. Adalah kita ihsan. Ya, secara bahasa itqanus syai' wa itmamuh.
mengitqonkan sesuatu dan menyempurnakannya. Dilakukan dengan itqon, dengan sempurna. Kalau kita sholat, sempurna. Ikhlas sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Puasa juga sama. Zakat juga sama. Haji juga sama. Ikhlas sesuai dengan manasik yang Nabi ajarkan. Itu namanya muhsin. Itu namanya ihsan. Iya. Wal al-ruknun wahid, al-ihsan rukun wahid. Dan ihsan itu hanya punya satu rukun. Kalau Islam 3 rukunnya. 5 rukunnya. Iman 6 rukunnya. Kalau ihsan 1 rukunnya. Apa itu? Dan ini yang paling susah. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka ya kamu yakini dia Allah melihatmu. Ini rukun dalam agama ini yang paling tingginya. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Atau keyakinan kita Allah melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Apa dalilnya? Kalau agama punya 3 tingkatan ini dan tingkatan terakhir adalah ihsan, kata beliau wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. Melakukan sesuatu dengan ihsan. Kadang kita agak sempit sedikit ya di bahasa Indonesia yang kita pahami. Karena kita sering orang bilang ini dari muhsinin. Sehingga kadang kita sempit itu memahami yang namanya ihsan. Memahami yang namanya ihsan. Padahal makna ihsan itu adalah bukan hanya sekedar muhsinin yang ada di bahasa kita. Ihsan ini adalah al-mutqin. Iya. Orang yang melakukan sesuatu itu sempurna. Orang yang melakukan sesuatu itu sempurna. Kalau dia sholat sempurna. Dia jaga rukuknya, jaga sujudnya. Dia tahu itu kewajiban dari Allah. Kemudian dia jaga khusyuknya. Itu namanya muhsin. Demikian pula yang lain. Bukan hanya sekedar orang yang sumbang hartanya. Langsung kita bilang apa? Ini muhsin. Itu di bahasa kita. Di bahasa kita. Muhsin ini di dalam tingkatan Islam adalah orang yang baik dalam pelaksanaan rukun Islam. Dan orang yang baik dalam pelaksanaan rukun iman. Karena ketika Islam dia menjalankan rukun Islam yang 5, kemudian dia naik tingkat menjadi mukmin yang percaya kepada Allah dalam melaksanakan semua rukun Islam tadi. Iya. Para malaikat, para nabi, kitab, dia percaya terhadap takdir baik dan takdir buruk. Kemudian punya keyakinan penuh kepada Allah. Dia sudah merokobah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu sudah naik ke tingkat apa? Ihsan. Jadi orang muhsin itu adalah orang yang sholat seakan-akan melihat Allah. Atau dia yakin Allah melihat saya sholat ini. Ketika dia berzakat. Dia yakin Allah melihatnya. Yang dia keluarkan. Iya. Atau seakan-akan dia lihat Allah. Ketika dia berhaji, seakan-akan dia lihat Allah. Atau selalu yakin Allah melihat apa yang saya lakukan ini. Demikian pula ketika berpuasa, dia lakukan dengan itqon, dengan sempurna. Karena keyakinannya Allah melihatnya. Allah melihatnya, tidak ada yang tahu dia puasa. Ketika dia lakukan dengan itqon ini, dengan sempurna, itu namanya apa? Muhsin. Namanya muhsin. Kita bilang muhsinin. Orang yang banyak. Orang-orang yang melakukan yang ihsan.
Itu namanya muhsinin. Jadi biar orang yang tidak punya harta, biar dia tidak pernah menyumbang karena tidak punya harta, tetap kita namakan apa? Muhsin. Karena ciri definisi muhsin apa? Satu rukun. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, maka kamu yakin Allah melihatmu. Ini muhsin namanya. Dalilnya tadi, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang selalu melihat kamu ketika kamu berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan seringnya sujud kamu. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika kita meyakini Allah mendengar apapun yang kita lakukan, Allah mengetahui apapun yang kita perbuat, ini namanya muhsin. Ini namanya muhsin. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika mithqali dzarratin fil ardi wala fis samawati wala fis sama' wala asqaru min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Masyaallah. Kata Allah, wa ma takunu fi sya'nin. Tidaklah kamu berada di sebuah urusan. Kamu berada di sebuah urusan. Urusan apapun itu, nakirah, umum ini. Tidaklah kamu berada di sebuah urusan. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Dan tidaklah yang kamu baca dari Quran. Wa la ta'maluna min amalin. Dan tidaklah kalian beramal dari amalan. Illa kunna alaikum syuhuda. Kecuali kami menyaksikannya. Ini dia. Kita berkeyakinan Allah menyaksikan, Allah melihat apapun yang kita lakukan. Ini namanya muhsin. Ketika kita berbuat, kita garuk misalnya badan, kita garuk. Allah melihat perbuatanku ini. Kamu muhsin. Kamu muhsin. Iya. Seperti di ayat ini. Tidaklah kamu berada di sebuah urusan. Dan tidaklah kamu membaca sebuah bacaan. Dan tidaklah kamu beramal sebuah amalan, apa saja itu, maka kecuali pasti kami akan menyaksikannya. Itu fiduna fi, ketika kalian melakukannya. Wa ma ya'zubu 'an rabbika mithqala dzarratin fil ard. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Tuhanmu di bumi ini, tidak pula di langit. Wala asghara min dzalika wala akbar, tidak kecil tidak besar, semuanya Allah tahu. Kita kecil, kita besar, Allah tahu. Kita lakukan sembunyi-sembunyi, kita lakukan terang-terangan, Allah tahu. Iya. Ini namanya kita sudah tingkat ihsan. Iya. Tidaklah yang kecil, tidak pula yang besar, illa fi kitabin mubin. Kecuali itu berada dalam kitabun mubin, lauhul mahfuz. Semuanya telah tercatat. Semua telah tertulis. Semua tidak ada yang keluar dari ilmu Allah. Tidak ada yang keluar dari keinginan Allah. Tidak ada yang keluar dari ciptaannya Allah. Semuanya. Ya, ini namanya keyakinan muhsin. Dan tidak mungkin naik ke ihsan kalau kita tidak mukmin. Tidak mungkin. Kan ini tingkatan bertahap. Sebagaimana tidak mungkin kita mukmin sebelum kita muslim. Ya kan? Tidak mungkin kita langsung muhsin sebelum kita mukmin. Makanya ada sisi dinamakan muhsinin itu muhsinin. Kenapa? Pertama kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yadullu ala sidqi imanihi. Orang yang muhsin mengeluarkan hartanya karena Allah ikhlas, menunjukkan benarnya keimanannya. Jadi sudah ada rukun iman di dalam.
Ndak bisa muhsin kalau tidak mukmin. Ndak bisa. Ndak bisa. Makanya kalau kita pergi minta sumbangan misalnya ke orang Muslim punya banyak harta, tapi belum mukmin, ndak mungkin dia keluarkan walaupun 1.000 rupiah. Ndak mungkin. Tapi kalau kita pergi ke mukmin, orang percaya Allah. Percaya Allah. Lebih percaya apa yang ada di tangan Allah daripada tangan manusia. Percaya malaikat menulis. Percaya dengan apa yang Allah janjikan dalam kitabnya. Percaya dengan apa yang dijanjikan oleh para nabi dan para rasul. Percaya adanya hari kiamat. Percaya adanya takdir. Mudah menjadi muhsin. Mudah menjadi muhsin. Mungkin dipahami ini. Makanya disitulah sisi muhsin dinamakan muhsinin. Iya. Karena ini tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi dalam Islam. Ini selesai dalil dari Quran. Setelah itu maka beliau akan menyebutkan dalil dari hadis untuk semua tingkatan agama itu. Untuk semua tingkatan agama itu. Maka dan dengannya kita akan tamat dari usul kedua. Mengenal agama dengan dalil. Beliau sampaikan hadis. Wa dalilu minas sunnah. Dalil dari sunnah. Dalil dari sunnah. Bahwa Islam itu, bahwa agama itu memiliki 3 rukun. 3 tingkatan. Masing-masing tingkatan ada rukun. Ada tingkatan Islam. Ada tingkatan iman. Ada tingkatan ihsan. Masing-masing dari tingkatan ini ada rukunnya. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun ihsan ada 1. Iya, ada 1. Kata beliau dalilu minas sunnah. Dalilnya dari sunnah. Dalilnya dari sunnah. Dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits Jibril al-masyhur. Hadits Jibril, yaitu kedatangannya Jibril yang terkenal. Ini dikenali karena Jibril datang merubah wujudnya dengan wujud manusia. Itu pun datang tidak dikenal. Dan datang yang anehnya adalah sebentar. Dia bertanya kepada Nabi, setelah Nabi jawab, dia benarkan lagi. Ini yang membuatnya terkenal. Dalil dari sunnah hadits Jibril yang terkenal. An Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah. Kebiasaan sahabat, mereka selalu duduk di sekitar Nabi untuk mendengarkan hadis nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk di sisi Rasulullah, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki. Syadidu bayadit thiyab, sangat putih pakaiannya. Sangat putih pakaiannya, artinya putih bersih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam. Ini sifatnya orang itu. Yang tiba-tiba datang. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak dilihat bahwa dia adalah musafir. Karena pakaiannya bersih, rambutnya juga hitam. Kan orang safar kan pasti pakaiannya kotor. Apalagi safar zaman dulu. Jadi kata Umar, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Pakaiannya sangat putih, rambutnya hitam. Tidak dilihat padanya bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Ini yang masalahnya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal. Artinya ini orang bukan musafir. Berarti dia penduduk Madinah. Tapi masalahnya tidak ada seorang pun yang tahu. Ini keanehan. Hatta jalasa ilan Nabi. Hingga dia langsung datang duduk kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sifat duduknya. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka dia sandarkan, dia tempelkan
kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Artinya dia duduk di hadapan Nabi rapat. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, dan dia letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Itu dia duduk, dia tempelkan itu lututnya ke lututnya Nabi, dan dia letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad. Dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong kabarkan kepada saya tentang Islam. Yaitu dia bertanya, apa itu Islam? Jadi dia datang bertanya, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, mengajarkan kepadanya Islam. Qala, kata Nabi, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kamu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam pertama. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiz zakat, ketiga mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, keempat berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yang kelima kamu berhaji ke rumah Allah jika kamu mampu ke sana. 5 rukun Islam dikatakan oleh Nabi kepadanya. Faqala, ini yang mengherankan sahabat. Dia sudah bertanya, Nabi katakan kepadanya, ajarkan kepadanya, tapi dia berkata setelah itu, sodakta, kamu benar. Ini yang masalahnya. Kata Umar, fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami merasa heran terhadapnya. Dia bertanya tapi dia benarkan. Kan biasanya orang kalau bertanya, ya diam saja menerima jawaban. Kalau ini dia bertanya, setelah dijawab, kamu benar. Kamu benar. Berarti ini bukan mau bertanya karena tidak tahu. Ini bertanya untuk mengajarkan orang yang tidak tahu. Kan boleh begitu? Boleh seperti itu. Boleh kita bertanya karena kita tidak tahu. Boleh kita bertanya, kita tahu tapi ingin kasih tahu orang. Kalau kita sampaikan, biasanya tidak diterima. Tapi kalau ada orang ini sampaikan, dia terima. Maka kita bertanya bukan karena kita tidak tahu, tapi untuk kasih tahu orang lain. Boleh dua ini. Yang ketiga, bertanya karena tahu untuk menghindari hal yang diketahui. Ini haram. Bertanya supaya bagaimana dikatakan tidak. Iya, wajib, tidak, sunnah, kamu dapat udur. Ini namanya untuk tidak amalkan. Ini tidak dibolehkan. Seperti Bani Israel. Seperti Bani Israel. Yang ketiga dikatakan oleh Musa, sembelih sapi. Dia tanya, sapinya bagaimana? Sudah kasih tahu. Oh, gimana lagi itu? Dia kasih tahu, pokoknya hampir dia tidak lakukan. Hampir dia tidak lakukan. Sebagaimana kisahnya tertera dalam surah Al-Baqarah. Gimana mereka bertanya bukan karena mau tahu, tapi mau lari dari jawaban. Pokoknya dia cari ustadz, sudah tanya sama ustadz ini, agak keras. Cari lagi lembek sedikit. Ada lembek sedikit tapi masih bilang, lebih baik ditinggalkan. Oh cari lagi, sampai dapat ustadz yang bilang, bagi kamu boleh itu. Begitu. Ini namanya yang tercela. Iya, yang tercela. Jadi sekarang ini adalah ada kejadian. Jibril bertanya dan dia benarkan. Kami pun heran. Qala, lanjut dia bilang, fa'akhbirni anil iman. Kabarkan kepada saya tentang iman. Ceritakan kepadaku. Sampaikan kepadaku. Apa itu iman? Qala, maka kata Nabi kepadanya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Maka Nabi tetap menjawab, padahal dapatkan tadi perlakuan, kamu benar. Kalau kita ini, apa ini?
Bertanya tapi dia, mungkin kalau kita ini sudah, enggak mau kejawab deh. Kamu, gimana caramu itu? Tapi ini kesabaran Nabi. Ini adalah kesabaran Nabi SAW. Belum tetap layan. Iya, karena kita itu menghukumi dohir. Tidak boleh kita pergi ganggu hatinya. Ini karena mau ini. Hatinya yang kita ganggu. Tidak, dohir saja. Dia bertanya ya, karena dia tidak tahu. Itu saja. Itu saja. Makanya ketika dia bertanya, kabarkan kepada saya tentang iman. Maka Nabi berkata kepadanya, kamu beriman kepada Allah. Rukun iman pertama. Beriman kepada malaikatnya, rukun iman kedua. Beriman kepada kitab-kitabnya, rukun iman yang ketiga. Beriman kepada rasul-rasulnya, rukun iman keempat. Beriman kepada hari akhirat, rukun iman yang kelima. Dan kamu beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk, rukun iman yang keenam. Setelah Nabi jawab itu sama juga, sodakta, kamu benar. Ini kedua kalinya. Kedua kalinya. Dan Umar tidak berkata kami takjub dengannya. Tidak, karena sudah. Karena namanya seorang takjub itu adalah sesuatu yang luar daripada kebiasaan. Sama kita ada, itu namanya takjubnya kita, takjubnya manusia. Tapi jangan disamakan dengan takjubnya Allah lagi, jangan samakan. Karena Allah juga takjub, tapi bukan karena tidak tahu. Kalau makhluk kita ini tiba-tiba di sini turun pesawat ini di samping. Pasti kita semua keluar, kita akan tinggalkan Kak. Kenapa? Karena kita tercengang. Misalnya ada pesawat turun di luar. Iya. Kan pasti kita tinggalkan Kak itu. Iya, jangan pesawat ada gajah saja di luar kita tinggalkan Kak. Ingat begitu. Iya, kenapa? Karena ada namanya takjub dalam diri kita. Itu kalau terjadi pertama. Kalau kedua, ketiga enggak. Makanya ini adalah ketika dia jawab tentang keimanan, Nabi jawab. Dan dia bilang, kamu benar. Umar enggak bilang, kami takjub lagi. Tidak. Karena ini kedua kali, kami sudah enggak heran lagi. Kami sudah enggak heran lagi dengan itu. Karena dia sudah bertanya tadi, dia melakukan itu. Akhirnya dia lanjut pertanyaan ketiga. Dia berkata, Jibril, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada saya tentang ihsan. Tingkatan tertinggi. Maka dia berkata, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akannya, karena Allah tidak dilihat di dunia ini. Seakan-akan. Iya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin berkata tidak mungkin, mustahil dilihat di dunia. Allah itu. Tapi dikritik oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, jangan bilang mustahil. Kalau Allah kehendaki. Makanya kalau Syekh Shalih Al-Fauzan bilang mungkin jika dikehendaki. Bukan mustahil. Karena takbir dengan mustahil itu kan kita hukumi, tidak akan pernah terjadi. Kan begitu. Tapi kita katakan kata Syekh Shalih Al-Fauzan lebih selamat kita bilang mungkin. Mungkin saja. Jika Allah kehendaki. Ini masalah menjaga lafaz. Kan tidak ada yang tidak bisa kalau Allah kehendaki. Iya. Makanya Nabi bilang, seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan. Karena tidak mungkin. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin, mustahil kamu melihatnya. Tapi seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan, seakan-akan kamu melihatnya karena mungkin saja. Mungkin saja. Kamu melihat. Tapi beribadah kepada Allah, lihat atau tidak, maka seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun taro, jika kamu tidak bisa melihatnya. Karena ini kata Syekh Ibnu Utsaimin memang mustahil. Atau Syekh Shalih Al-Fauzan bilang, mungkin saja. Makanya jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinilah fa innahu yarak. Sesungguhnya dia Allah melihatmu. Kalau kamu sudah seperti itu. Seperti Nabi kita. Seperti Nabi kita. Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah.
seakan-akan Allah melihatnya. Atau belum yakin kalau Allah melihatnya. Kalau Allah melihat, iya, ini ihsan. Kemudian setelah itu Jibril lanjut bertanya tentang perkara lain lagi. Hadis kelengkapannya ini. Fa'akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepada saya tentang hari kiamat. Qala kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini ungkapan yang diungkapkan, yaitu penanya dan yang ditanya tidak tahu. Karena perkara hari kiamat tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu kapan hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Ketika orang datang kepada Nabi, mata sa'ah wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Nabi bertanya balik, apa yang kamu siapkan? Karena saya tidak tahu kapan hari kiamat. Yang penting adalah kita siap untuk hari kiamat. Dia bertanya, tidaklah, kabarkan kepada saya tentang hari kiamat. Kata Nabi, tidaklah yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Qala, kemudian dia lanjut, fa'akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada saya tandanya. Kalau tandanya ditahu dari Allah. Harinya tidak ditahu, tapi tandanya ditahu. Kabarkan kepada saya tentang tandanya. Qala kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Tandanya adalah diantaranya seorang budak melahirkan tuannya. Ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yaitu nanti pada dekat hari kiamat. Banyak orang durhaka. Dia perlakukan ibunya seperti budak. Itu tafsir pertama. Bukan karena ibunya budak betul, bukan. Tapi nanti mendekati hari kiamat banyak durhaka. Banyak anak-anak durhaka. Sehingga dia perlakukan ibunya seperti budaknya. Seperti pelayannya. Na'udzubillah. Itu tanda hari kiamat. Itu tandanya. Tafsir yang kedua. Dikatakan oleh para ulama nanti mendekati hari kiamat banyak peperangan. Antara kafir dan muslim. Antara kafir dan muslim. Sehingga banyak tawanan perang. Banyak tawanan perang. Sehingga ada di antara pemilik yang menawan tawanan perang itu dia miliki budak perempuan. Dan dia datangi budak itu. Dia gauli. Kan boleh menggauli budak. Dia gauli budaknya. Akhirnya hamil. Dan melahirkan anaknya. Anaknya ini kan ikut bapak. Merdeka. Ikut bapak. Sehingga anaknya merdeka. Ibunya budak. Maka seorang budak melahirkan tuannya. Kan anaknya merdeka. Jadinya anaknya itu adalah tuannya itu ibu. Ini diantara tafsir dari ulama kita. Yang jelas itu adalah tanda dari tanda hari kiamat. Tanda dari tanda hari kiamat. Kemudian tanda kedua, wa antarul hufatar ula al-uratal ala tari'a asya'iyata tawaluna fil bunyan. Masya Allah. Di antara tanda hari kiamat adalah kamu melihat al-hufah, orang-orang yang telanjang kaki. Dia punya alas kaki. Al-urah, telanjang badan, tidak berpakaian. Ya al-alah, miskin. Ri'a asya, pengembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan, mulai berlomba-lomba dalam pembangunan. Meninggikan. Artinya tadinya antum lihat dia orang miskin. Tiba-tiba jadi kaya semua. Bahaya juga ini Pak Dzulkifli ya. Tiba-tiba berhasil bisnis kemarin semuanya kaya. Boy, besar semua rumahnya. Bahaya juga itu. Tanda hari kiamat ternyata itu. Menakutkan ini. Iya, tiba-tiba Pak Dzulkifli tadinya rumahnya tidak terlalu bagus, boy. Tiba-tiba di atas gunung sana, putih besar. Tinggi rumahnya siapa itu? Pak Dzulkifli. Beda kehidupannya saudara.
sudah kaya. Ini bahaya juga ternyata. Ketika ada orang-orang miskin, sudah berlomba-lomba juga dengan orang kaya membangun bangunan, maka itu sudah tanda hari kiamat. Karena di antara tanda hari kiamat adalah orang yang berkeliling membawa sedekahnya. Tidak ada yang mau menerimanya karena semuanya sudah kaya. Yang dia bilang, coba kamu datang kemarin. Itu tanda hari kiamat. Semua orang sudah kaya. Si kaya datang membawa sedekahnya, dia bilang, terlambat. Coba kamu datang sebelumnya. Ini di antara contoh tanda hari kiamat yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya ini adalah kebenaran yang akan terjadi nanti akhir zaman, yang kita yakini Nabi tentunya tidak berucap kecuali dengan wahyu. Kecuali dengan wahyu. Qala, kata Umar menyempurnakan haditsnya, famadho, ini masalahnya. Maka orang tadi pun pergi. Setelah Nabi menjawab semua pertanyaannya, dia berlalu. Pergi. Falabitna malian. Kami pun tinggal setelah dia pergi, tetap duduk di sekitar Rasulullah, di waktu yang pendek. Artinya tidak lama. Setelah itu, setelah dia pergi, faqala, maka Nabi berkata, setelah dia sudah pergi, Nabi berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa tadi itu yang bertanya? Tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Kultu, saya bilang, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu itu. Ini adab tentunya, kalau kita tidak tahu bilang Allah yang tahu. Qala, maka kata Nabi, hada Jibril. Ini Jibril. Ini Jibril. Atakum yu'allimukum amrodinikum. Datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Hadits inilah yang dipakai oleh para ulama bahwa mengajarkan agama itu juga dengan tanya jawab. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu auqa fin nafs. Itu lebih akan berbekas daripada pengajaran yang lurus. Pengajaran yang lurus. Lebih berbekas itu tanya jawab. Makanya banyak dari penyampaian ilmu dari Nabi itu dengan bertanya. Misalnya Nabi bilang, atadrun manil muflis. Tahukah kalian siapa itu yang merugi? Nabi bertanya, tahukah kalian perumpamaan seorang mukmin? Ada sebuah pohon seperti mukmin. Nabi bertanya, sehingga sibuk orang mencari jawabannya. Ketika mereka sudah fokus mencari jawabannya, baru Nabi jawab. Maka itu akan membekas. Maka sisi pengajaran seperti ini harus kita perhatikan. Yaitu dalam penyampaian ilmu, tanya jawab itu penting. Tanya jawab itu penting. Jadi kata Nabi, ini Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian kepada kalian. Disinilah yang dipakai oleh para ulama, agama itulah tiga. Agama itu tiga. Islam, iman, ihsan. Itulah agama. Kalau Islam, rukun Islam. Iman, rukun iman. Ihsan, rukun ihsan. Tapi agama, maka dalam agama ini ada muslim, mukmin, muhsin. Itu dalam agama. Nah ini, dengan ini alhamdulillah kita tamat usul kedua. Tinggal usul terakhir, mengenal Nabi. Nah ini kita ambil lagi di pertemuan akan datang, insyaallah ta'ala. Kita lanjut dengan tanya jawab. Baik, mungkin di Umahat dulu. Silakan. Bismillah.
Ustadz, terkadang saya lebih fokus mengikuti kajian live streaming ketimbang datang kajian langsung di masjid, dikarenakan kalau datang langsung ana susah fokus karena lebih terfokus menjaga anak-anak karena takut mengganggu orang-orang di sekitar. Lalu pertanyaan saya, apakah ketika saya mengikuti kajian live streaming saya juga tetap mendapatkan pahala yang sama ketika saya datang langsung kajian di masjid? Pahala yang sama maksudnya pahala belajar, pahala mendengarkan ilmu sama. Pahala mendengarkan ilmu sama. Pahala belajar sama. Tapi dalam mendatangi majelis bukan hanya pahala mengajar, pahala belajar dan mengajar, bukan. Tapi pahala berkumpul. Karena orang yang berkumpul untuk bermajelis punya keutamaan khusus. Pahala jalan. Karena orang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu. Walaupun di sana kadang kita tidak bisa fokus karena adanya anak. Tidak, lakukan saja. Karena ada pahala menuju majelis. Kan kita tahu bersama kan, menuju majelis. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia ingin mencari ilmu dengan jalannya itu, maka Allah akan memudahkannya ke dalam surga. Tapi pahala mendengarkan ilmu sama dengan yang lain. Cuman dia tidak dapat pahala berkumpul karena Quran. Berkumpul, berjalan karena mau mendengarkan ilmu, tidak ada itu. Dia tidak dapat. Sehingga tentunya tidak bisa disamakan orang yang hadir majelis dengan orang yang tidak hadir. Tidak disamakan orang yang live streaming sama yang datang langsung ke majelis. Iya, para ulama terdahulu mereka bawa anak-anaknya ke majelis. Tidak masalah. Kalau ada anak-anak yang ribut, hal biasa itu. Tidak ribut. Kalau tidak ribut, bahaya bukan anak-anak itu. Itu dimaafkan dari dulu, dari zamannya salaf. Mereka dulu membawa anak-anaknya ke majelis sama. Majelis mendengarkan hadis. Padahal kalau mau dibilang dulu tuh orang tidak ada mic, tidak ada pengeras suara. Apa yang mereka lakukan supaya jelas itu yang disampaikan oleh guru, ada penyambung lidahnya. Jadi kalau gurunya bilang haddatsana fulan, yang penyambung lidahnya bilang haddatsana fulan, dia sambung. Bersamaan dengan itu tidak ada yang melarang, jangan kau bawa anakmu kasihan, tersisa kami ini. Tidak ada. Ya, alasan gitu ya. Iya, kalau katanya Pak Haji, siapa lagi namanya? Iya, Haji Jamal, alasan itu. Iya. Alasan itu Pak Haji ya? Alasan mau di rumah itu. Datang maki, mau ke surga. Iya, apapun kesibukan tak. 5 anak tak berturut-turut seperti tangga. Bangki saja semua itu tangganya. Iya, karena ada pahala menuju majelis. Kalau ribut nanti di majelis, orang semua maklumi gitu. Kalau ada orang marah-marah karena ribut anak tak, berarti dia tidak punya anak itu. Dia tidak punya anak itu. Iya kan? Karena kalau dia punya anak, dia tahu juga. Kalau anaknya juga begitu, namanya anak-anak. Tidak paham mana yang baik untuknya, mana yang tidak baik. Jadi bawa saja ke majelis berkeutamaan. Bawa saja ke majelis karena beda keutamaannya. Wallahualam. Bagaimana hukumnya jika kita chat teman awalannya menggunakan kata bismillah, lalu teman membalas dengan wa bismillah? Baik ya, pakai wa bismillah lagi ya. Iya, memang dalam chat itu adalah kita masuk dalam kirim surat. Sehingga kalau itu kirim surat, maka dianjurkan menggunakan bismillah. Menggunakan bismillah. Dan kalau kita membalas, bismillah saja lagi. Adapun wa bismillah, dari mana itu wa pakai wa? Enggak, langsung saja bismillah lagi. Enggak usah wa bismillah. Kenapa wa ya? Iya. Kan kita enggak tahu juga itu kenapa dia pakai wa. Iya, enggak, balas saja bismillah. Iya. Wallahualam. Bagaimana hukumnya jika saya menikah dengan anak sepupu satu kali saya? Anak sepupu satu kali. Masya Allah. Gimana kan? Iya, ponakan. Anaknya sepupu. Oh, bukan anak adik. Anaknya sepupu. Iya, anaknya sepupu. Enggak apa-apa, kan bukan mahram.
Itu kan sepupu mahram atau tidak? Sepupu, bukan mahram. Jadi anaknya sepupu. Lebih lagi katanya Pak Dzulkifli. Iya, alhamdulillah. Lebih lagi bukan mahram. Jadi boleh menikah dengan anaknya sepupu. Karena menikah dengan sepupu boleh. Insya Allah. Sudah pada pintar orang sini. Alhamdulillah. Lanjut. Bolehkah meminjam uang di BSI? Apa hukum kredit rumah lewat bank dengan komitmen tidak akan pernah telat pembayaran karena pembayarannya melalui pemotongan gaji langsung? Masalahnya kita tanda tangani akadnya. Jadi kita punya komitmen tidak melanggar, cuman kita tanda tangani akad ribanya. Jadi sekarang sebagian orang itu dia kira bahwa riba itu kalau telat bayar. Bukan, kita tanda tangani itu, kita setuju riba. Kita tanda tangani, surat yang kita tanda tangani itu ada ribanya. Jadi menurut dia tidak riba. Iya, enggak. Riba itu bukan sekedar denda kalau terlambat, bukan. Tapi akad yang kita tanda tangani itu riba atau bukan. Itu yang kita periksa. Itu yang kita periksa. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau gara-gara ribut anak-anak kita tidak fokus beribadah dan suara ustadz tidak terlalu kedengaran karena ribut? Iya, usaha kita dengar. Iya. Enggak masalah itu, kita nasihati saja anak-anak. Nasihati anak-anak jangan ribut. Ya jangan ribut. Terus kalau kita sebenarnya bukan salah juga anak-anak. Salah kita enggak fokus. Sebenarnya. Karena kalau kita fokus itu biar roboh ini bangunan. Biar roboh. Coba kita tes fokus kita mendengar. Biar itu bunyi kipas di atas kepala kita enggak dengar. Kalau kita fokus. Coba mungkin saja kita pikirkan kembali kalau menghayal itu. Biar suami kita cium pasti kita enggak rasa. Kalau menghayal. Coba lihat saja kalau istri atau suami kita lagi serius main HP. Coba saja. Ada suami kita lagi serius sekali main HP. Apalagi tangannya sudah 2 tangan di HP. Iya. Sudah 2 tangan yang bergerak jempol. Biar kecium itu dia enggak tahu. Itu kalau fokus. Makanya dulu para ulama dulu. Kalau dia di majelis majelis mendengarkan hadis, dia tetap dengar walaupun suaranya kecil karena fokus. Bahkan salah seorang dari mereka, muridnya Al-Amash. Ini Al-Amash, aneh dia punya syarat majelis. Tidak ada boleh duduk di sampingnya, harus di depan begini. Tidak boleh di samping. Tidak mau dia ada yang duduk di samping begini. Harus di depannya. Ada muridnya, kan Al-Amash kan buta. Ada muridnya, wah susah kalau terlambat. Tidak dapat duduk di depan. Akhirnya dia datang duduk di samping. Al-Amash rasa ada orang di sampingku ini. Akhirnya dia keluarkan dahaknya. Baru dia meludah ke samping. Itu muridnya tidak bergerak sedikit pun, dia tulis lanjut hadis. Padahal diludahi, bukan ludah ini Pak. Dahak. Yang itu yang kental. Kalau kita gimana itu ya? Kita sudah bilang ini, usaha apa ini? Iya, tapi gitu orang dulu, saking seriusnya, dia diludahi dia enggak rasa. Itu namanya karena fokusnya. Itu dia. Jadi sebenarnya itu yang terpengaruh dengan ributnya anak-anak itu sebenarnya karena memang ibu-ibu mendengar anak-anak. Coba kita fokus dengar Ustadz. Biar itu ribut. Ketika kita mulai sibuk dengan urusannya anak-anak, mulailah kita mendengarkan suara teriakannya. Wallahualam. Walaupun tetap kita nasihati, kalau orang yang bawa anak, maka ajarkan anaknya selama majelis, kita usahakan tidak ribut. Wallahualam. Masih bisa 2 lagi Ustaz. Di Ikhwan dulu. Bismillah. Afan Ustaz, di sini ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan dan yang kedua ini lebih kepada meminta nasihat.
Baik, yang pertama, banyak di dalam nas Al-Quran maupun hadis, khususnya hadis, yang menjelaskan bahwa selama penguasa adalah seorang muslim, tidak boleh memberontak kepada penguasa tersebut. Lafaz-lafaznya kebanyakannya adalah la ma'aqamu fikumus shalah, tidak boleh memberontak selama mereka menegakkan salat. Artinya selama mereka muslim. Timbul pertanyaan, jika dia bukan muslim, penguasa itu bukan muslim, bolehkah memberontak? Baik. Kemudian yang kedua, Ustaz Afwan, terkait yang kedua ini, apa yang sudah menjadi problem hari ini di kalangan thalabatul ilm, yakni membahas tentang masalah udzur bil jahal. Apakah ada udzur bil jahal itu dalam hal melakukan kesyirikan atau tidak? Sebab sebagaimana yang kita ketahui, dari dulu sampai sekarang para ulama, mereka dalam membahas keimanan, nutkun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarih, yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Muttafaq. Ini disepakati oleh para ulama, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Terjadi di kalangan para thalabatul ilm, mereka membawa masalah udzur bil jahli ini keluar dari masalah ijtihad. Harus ditancapkan wala wal bara. Siapa yang menyelisihi, kita bara padanya. Dan membawa dalam masalah yang serius, yaitu membawa kalam para ulama dalam penghukuman kafir mutlak kepada kafir muayyan. Taib, dalam masalah yang kedua ini kami mengharapkan taujih wa nasihat minkum, barakallahu fikum. Baik. Untuk yang pertama tadi itu, ya, di jawaban Syekh bin Baz, ya, bahwa memang kita seperti dalil yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la ma'aqamu fikumus shalah. Tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah selama dia mendirikan sholat, artinya selama muslim. Maka mafhumnya pemahaman kebalikan, ya, pemahaman kebalikan dalam hadis, ketika kita melihat bahwa dia melakukan kekafiran, berarti boleh kita apa? Keluar dari ketaatan kepadanya. Artinya boleh kita memberontak. Boleh kita memberontak. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita membaca lanjutan hadis, Syekh sebutkan lanjutan hadis, illa antaru kufrun bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalian melihat kekafiran yang jelas, yang kalian memiliki burhan, dalil dari Allah tentang hal itu. Iya. Maka setelah itu apakah boleh kita khuruj? Kata Nabi, wa qala addu ilaihim haqqahum was'alullaha alladzi lakum. Tetap tunaikan ternyata haknya. Tunaikan haknya. Walaupun dia kafir bawahan, kafirnya jelas, tunaikan haknya, minta kepada Allah hak kalian. Bahkan dalam hadis Syekh bin Baz menyebutkan, wa man hamala ainal ailaina silah falaysa minna. Man atakum wa amrakum jami' yuridu ay yafruqa jama'atakum faqatuluhu kainan man kan. Ini semua hadis yang menyatakan siapa yang membawa pedang ingin keluar kepada kami, bukan dari kami. Artinya walaupun sudah lihat kekafiran yang jelas, kita tidak boleh berontak. Bahkan kata Nabi juga yang belum sebutkan, siapa yang datang kepada kalian, ya, dan memerintahkan kalian, semuanya ingin untuk memecahkan jamaah kalian, maka dia yang dibunuh, siapapun dia. Setelah Syekh bin Baz menyebutkan hadis-hadis tadi, ada beliau katakan di fatwanya itu, fal khuruj ala wulatil umur la yajuz. Memberontak kepada pemerintah yang sah tidak boleh.
idza kana yusabbibu fitanan wa syarra. Jika itu menyebabkan fitnah dan kejelekan. Au kanu lam yadharu kufron bawaha, atau mereka tidak menampakkan kekafiran jelas. Amma ini dia, idza adharu kufron bawahan. Adapun kalau kalian melihat kekafiran jelas dari penguasa. Ini sekarang ini lanjutannya itu. Kalian melihat kekafiran yang jelas dari penguasa kalian. Wa hunaka quwwatun qahiratun. Syaratnya, dan kamu memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan. Iya, yang bisa menundukkannya. Tastati'u izalat hadal hakim. Yang kamu akan mampu menyingkirkan itu hakim. Penguasa, itu syaratnya. Wa wa'du hakimukum aslah minhu, dan kamu bisa meletakkan hakim yang lebih bagus darinya. Itu syaratnya. Punya kekuatan, kamu bisa mengangkat itu hakim, dan punya pengganti yang lebih baik darinya. Punya pengganti yang lebih baik darinya. Biduni syarrin. Syarat berikutnya. Tanpa ada dampak buruk yang akan menimpa alal muslimin, menimpa kaum muslimin. Fahada musallam. Ini diterima. Diterima. Kalau tidak melihat kekafiran yang jelas, tidak boleh. Kalaupun melihat kekafiran jelas, boleh. Dengan syarat, kamu punya kekuatan. Pasti kamu akan menyingkirkannya. Dan kamu punya pengganti yang lebih bagus. Kemudian tidak menyebabkan kerusakan terhadap muslimin. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap muslim. Adapun nanti orang akan menganggap bahwa ini muslim ini bahaya. Bahaya. Iya, dia penampilannya begitu, tapi tiba-tiba ada bom yang kita ancamkan di rumah, ada bom yang diancamkan di rumah kita. Tiba-tiba begitu, tidak boleh kita keluar. Karena akan orang bersangka buruk sekaligus memberikan nanti kerusakan kepada muslim. Dan belum menegaskan, iya, belum berkata amma ma yaf'aluhu ba'dun nas, bercerita tentang sebagian orang sekarang. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang minal iktialat, dari meledakan. Iya, yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, meledakan sana kemari, ya, wasyurur, dan melakukan kejahatan-kejahatan allati tusabbibul fasada fil muslimin, yang menyebabkan kerusakan di tengah kaum muslimin. Hada munkarun la yajuz. Ini kemungkaran, tidak boleh. Hada izalatu munkarin bimunkarin asyaru minhu. Ini menyingkirkan kemungkaran tapi dengan kemungkaran yang lebih buruk darinya. Wa akbahu minhu, dan lebih jelek darinya. Fala yajuz, kalau ini tidak boleh. Jadi dilihat itu syaratnya tadi. Ini fatwa Syekh bin Baz, bisa dilihat di fatwa beliau, kumpulan fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Adapun masalah yang kedua tadi, masalah sekarang al-udur bil jahl. Kalau masalah ini sekarang, kita sebenarnya tidak terlalu perlu membesarkannya seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini masalah adalah masalah yang keluarkan oleh orang-orang yang ada masalah. Yang mana kata Syekh Shalih Al-Fauzan, masalah udur bil jahl, ya kalau ada tegak ilah. Ada ilah, ada hukum. Kalau memang siapa tahu ada orang tinggal di pedalaman, tidak ada televisi, tidak ada jaringan, tidak ada sesuatu apapun sampai padanya, kita bilang ada udurnya karena bodoh. Ada udurnya karena bodoh. Walaupun bersamaan dengan itu belum berkata, kalau sekarang ini seperti tidak ada lagi udur bil jahl, karena semua orang sudah ada Quran di rumahnya. Walaupun di perkampungan. Bersama dengan itu dia belum bilang begitu. Masa kita sekarang ini susah kita bilang ada udur bil jahl, karena Quran sudah ada. Quran sudah ada di setiap rumah, tinggal dibaca. Tapi bersamaan dengan itu beliau juga tetap katakan, kalau memang ada terjadi, tidak ada sama sekali. Artinya kita tidak membicarakan udur bil jahl ini, itu terus yang diperselisihkan, yang diperdebatkan. Ini masalah kalau ada ya kita bilang ada udurmu. Kalau tidak ada ya kita bilang tidak ada udurmu. Itu yang beliau sebutkan.
Beliau nasihatkan terkait dengan masalah al-udur bil jahal. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Kita cukupkan katanya. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.